Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Jawa Timur yaitu Vilandita. Udah lama nih ya Vilandita tidak mengirimkan kisah karena kalau kisah-kisah dari Vilandita nih horornya gigit banget teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong. Diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam ya, jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, gak pakai berbahasa basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya, kita berangkat ke Jawa Timur. Pesugihan keluarga Pak Suwono. Akhirnya hampir sampai juga. Aku nggak nyangka loh mas, desa kelahiranmu begitu terpencil. Devana celingkukan saat mobil travel yang mereka tumpangi sudah memasuki gapura desa Badean. Ya beginilah dek, memang terpencil sih, tapi nilai plusnya udara di sini tuh sejuk. Berbanding terbalik sama udara di kota, penuh polusi. Rama menyahut sambil menyandarkan punggungnya yang mulai pegal. Pelan-pelan ya pak, jalanan depan mungkin lebih berbatu. Istri saya sedang hamil pak, ujar Rama lagi sesaat sebelum ia memejamkan mata. Loh, kok malah merem mas? Katanya udah mau sampai. Kalau kelewat gimana? Devana menyekut lengan suaminya, membuatnya langsung membuka mata. Maaf, kepalaku agak pening. Intinya lurus aja sampai ketemu pertigaan yang jalannya menanjak. Ada pos di kiri jalan. Nah, aku mau merem dulu sebentar ya, saut Rama. Devana mengerucutkan bibir. Dia membuang pandangan, kembali menikmati pemandangan hijau dengan deretan pepohonan di luar sana. Sekitar 15 menit kemudian, Devana membangunkan lagi suaminya. Mas, bangun mas. Ini udah sampai pertigaan. Kita belok kiri apa lurus nih? Tanya Devana. Iya. Belok kiri pak. Rumah saya sebelah kanan yang ada pohon rambutan di depannya. Nah, iya yang itu. Belok aja. Rama memberikan petunjuk jalan. Beberapa saat kemudian, mobil travel itu terparkir di jalan kecil depan rumah. Rama menurunkan barang bawaannya yang tidak beberapa banyak. Jemput saya 2 minggu lagi ya pak, makasih. Mobil itu berbalik, meninggalkan Rama dan istrinya yang masih berdiri mematung di halaman depan. Rama menghirup dalam-dalam udara sore yang menyegarkan, matanya terpejam, meresapi suasana yang sudah lama dia rindukan. Suara langkah kaki terdengar dari halaman samping. Tak lama kemudian, seorang wanita parubaya dengan rambut digelung muncul dengan sebakul sayur kangkung dan juga cabai yang baru dipetik. Dia adalah Bu Anjani yang oleh warga lebih akrab dipanggil sebutan Mak Jani. Ibu, Rama menyapa dengan mata berkaca. Senyumnya mereka lebar, begitu juga dengan tangan yang merentak. Brak! Bakul di tangan wanita itu jatuh. Isinya berserak. Rama segera berlari menghampiri, memunguti sayuran yang tanpa sengaja ibunya jatuhkan. Rama, kamu kenapa ada di desa? Tanya Majani dengan suara bergetar. Rama pulang bu. Rama kangen banget sama ibu. Lihat, Rama juga ajak Devana. Dia sedang hamil 7 bulan. Terang Rama sambil menyentuh perut istrinya. Wajah Majani meregang. Ia menelan saliva kasar. Devana yang memperhatikan hanya bisa mengerutkan kening. Bu, lihat itu. Devana mau salaman. Kok malah diam aja sih? Tegur Rama. Majani tergagap. Dia langsung menerima uluran tangan menantunya. Jadi, kenapa kalian datang? Kapan kalian akan pulang? Cecar Majani membuat Rama tak mengerti. Loh, kami baru sampai loh bu. Kenapa ditanya kapan pulang? Rama kan sudah bertahun-tahun gak pulang karena pandemi. Bahkan saat bapak meninggal, Rama gak bisa datang. Apa ibu gak kangen? Apalagi kan Rama juga datang dengan kabar baik. Ibu akan punya cucu. Majani menunduk, tangannya mengepal, keningnya dipenuhi keringat dingin.
Ibu kenapa? Tanya Devana khawatir. Cepat pulang. Cepat pulang. Telepon orang travel yang antar kalian tadi. Cepat, desak Majani. Nggak bisa, Bu. Kami sudah bilang minta dijemput 2 minggu lagi. Lagi pula di sini sinyal nggak bagus, nggak ada, nggak bisa telepon. Rama menyaut enteng. Kalian itu nggak mengerti. Yang ada di desa saja ingin pergi. Kenapa kalian malah datang? Tanya Majani penuh penekanan. Devana meremas ujung kaosnya, merasa kedatangannya tak diterima dengan baik. Dia sedikit merasa sesak dan sakit hati dalam pikirannya. Bisa jadi ibu mertuanya tak menyukai dirinya. Mentari mulai terbenam. Mak Jani terperanjat. Tubuhnya menegang sesaat dengan kepala menunduk. Devana menatap aneh. Sementara Rama sibuk mencari dan memisahkan oleh-oleh untuk sanak keluarga lainnya. Ibu nggak apa-apa? Tanya Devana pelan. Mak Jani mengangkat kepala, menatap Devana dengan aneh. Bibirnya mengukir senyuman lebar. Iya, masuklah. Aku berubah pikiran. Kalian berdua boleh menginap, saut Majani setengah berbisik. Majani masuk lebih dulu dengan langkah ringan. Sementara Devana masih mematung di depan pintu hingga semilir angin membelai tengkuk membuat romanya merembang. Ujar Devana, kemudian berjalan tergesa memasuki rumah. Malam harinya, saat semua sudah terlelap, Devana hanya bisa membolak-balikan badan dengan tak nyaman. Kehamilannya yang sudah mulai membesar membuat Devana tak bisa tidur dengan nyenyak. Tengah malam, saat dia baru saja terlelap, ia terbangun karena suara berisik. Dia penasaran, tapi rasa takut lebih mendominasi pikiran Devana, sehingga ia memaksakan diri untuk melanjutkan kembali tidurnya yang sempat terganggu. Keesokan harinya, saat bangun tidur, Devana langsung menceritakan keanehan semalam pada suaminya, tapi Rama tidak begitu menggubris ucapan Devana. Lelaki itu beralasan jika istrinya mungkin hanya salah dengar karena terbiasa hidup di kota. Meski kesal karena tak dipercaya, Devana memilih diam saja kali ini. Tak lama kemudian, dia keluar dari kamarnya untuk membantu sang mertua membuat sarapan. Wanita cantik dan manis itu berjalan ke arah dapur, menghampiri mertuanya yang sedang sibuk dengan bahan-bahan yang sudah disiapkan. Dia berinisiatif mengambil daun bayam untuk diiris. Kamu ngapain kesini? Tanya Mak Jani melirik sekilas pada Devana yang hendak memotong sayuran. Wanita itu menunjukkan rasa tidak suka dengan kehadiran sang menantu. Aku mau bantu ibu masak. Gak usah. Mak Jani merebut sayuran yang ada di tangan Devana dengan kasar. Sontak, ibu hamil itu kaget kala mendengar penuturan ketus dari sang mertua. Karena sakit hati dengan ucapan Mak Jani, akhirnya Devana pergi ke kamar sambil terus menahan tangis. Rama, yang baru saja selesai mandi, terheran melihat istrinya yang begitu sedih. Ia mencoba bertanya baik-baik kepada Devana. Sayang, kenapa? Tanya Rama lembut. Ayo kita pulang aja. Ibu gak suka aku di sini, rajuk Devana. Rama menghela nafas dalam lalu mencoba menenangkan istrinya. Dia tidak ingin Devana menjadi stres yang mana akan berakibat buruk pada janin yang dikandungnya. Namun Devana yang masih sakit hati tidak memperdulikan bujukan dari suaminya. Hari sudah siang, tapi Devana masih enggan untuk keluar kamar. Hal itu membuat Rama bingung. Akhirnya ia memutuskan untuk berbicara langsung dengan ibunya. Bu, tolong jangan keras-keras sama istri Rama, Bu. Apalagi Devana sekarang sedang hamil tua. Ucap Rama pelan. Ia mencoba sebaik mungkin memberikan pengertian pada ibunya, mengatakan bahwa sejak hamil Devana menjadi lebih sensitif. Bahkan jika ada yang berbicara nada tinggi saja, Devana langsung down dan menangis harian. Di satu sisi, Rama juga tetap ingin menjaga perasaan ibunya. Kapan kalian pulang? Bukan menjawab, Mak Jani kembali mengusir Rama. Loh, semalam ibu bilang kami boleh menginap. Kenapa sekarang ibu jadi mengusir kami lagi? Kalau memang Rama ada salah, tolong bilang, Bu. Jangan begini dong. Orang tuaku itu cuma tinggal ibu aja. Kenapa ibu seperti membenci aku dan istriku? Cecar Rama. Rama menatap ibunya dengan wajah bingung. Dia tidak pernah menyangka bahwa ibu kandungnya sendiri tidak menyukai kehadirannya di rumah tempat ia dibesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang dari sang ibu.
Kamu gak bakal ngerti, saut Mak Jani kemudian berlalu pergi. Ya gimana caranya aku ngerti, Bu? Sementara ibu gak mau bicara, gumam Rama sambil menatap punggung Majani yang kian menjauh. Berbagai pertanyaan mulai bersemayam dalam benak Rama. Kenapa sang ibu tega mengusirnya seperti itu, padahal ia belum ada 1 hari sampai di kampung halamannya. Ingin rasanya dia mengejar dan memberondong tanya pada sang ibu, tapi sikap ketus ibunya yang membuatnya urung. Dan karena tidak ingin memperpanjang masalah, akhirnya Rama memutuskan untuk kembali ke dalam kamar demi untuk menenangkan dirinya sendiri dan juga Devana. Alih-alih mendapatkan pengertian dari Devana, justru Rama dibuat pusing dengan sikap Devana yang terus saja merengek meminta pulang. Dia tidak betah tinggal di rumah mertuanya, terlebih sikap ketus dan juga bentakan Majani membuat wanita itu benar-benar kena mental dan tekanan. Devana sampai bertanya, salah apa dirinya dengan Mak Jani sampai mertuanya itu berubah secepat ini. Waktu berganti, senja telah terlewati. Rama merasa pusing sebab sejak pagi tadi baik Devana dan ibunya seperti menjaga jarak dan tak bertegur sapa. Ini benar-benar situasi yang aneh. Tepat setelah melaksanakan ibadah sholat maghrib, Rama keluar dari kamar. Di meja makan, banyak menu sederhana yang sudah terhidang. Aroma masakan khas pedesaan tercium begitu menggoda. Devana juga baru keluar dari kamar, melihat ke arah ruang makan. Dengan ragu, dia mencoba menghampiri Mak Jani lagi. Ada yang bisa Devana bantu, Bu? Tanya Devana gugup. Sudah selesai. Duduk dan makanlah. Ibu masakan makanan sehat buat kamu. Coba, ujar Mak Jani sambil menyerahkan sebuah piring berisi nasi dan lauk pauk lengkap. Devana mengerutkan kening lalu melirik ke arah suaminya. Rama mengangguk. Ia merasa sedikit lega melihat senyum yang terbingkai di wajah Mak Jani. Devana mengangguk lalu mulai menyantap hidangan nikmat buatan Mak Jani dengan begitu lahapnya. Tepat selepas makan, pintu depan diketuk. Rupanya kedatangan Rama sudah diketahui oleh sahabat lamanya, yaitu Junet. Rama dan Junet mengobrol santai di teras depan, ditemani secangkir kopi dan juga singkong rebus. Setelah 1 jam berbincang, Junet pun pamit. Namun sebelum itu, dia sempat mengajak Rama untuk ikut meronda malam ini. Rama langsung saja mengiyakan. Ia berharap bisa bertemu kawan-kawannya yang lain di pos ronda nanti. Dek, Mas mau ikutan Junet ke ronda ya malam ini? Sudah terlanjur bilang iya. Gak enak kalau gak datang. Rama meminta izin pada istrinya. Tak lama setelah meminta izin, Junet pun datang menjemput dengan sarung melingkar di pundak, kupluk dan senter sebagai alat penerangan. Keduanya pun segera keluar dari rumah, berkeliling desa sebelum akhirnya menuju pos ronda. Malamnya cukup sepi. Rupanya mereka cuma berdua saja. Cuaca yang terasa dingin menambah suasana kala itu semakin mencekam. Junet mencoba untuk mencairkan suasana dengan bercerita. Junet bercerita tentang desa yang sejak setahun belakangan ini mendadak jadi taman. Setahun ke belakang ada teror yang menghantui desa tersebut. Tunggu. Teror apa ya maksudnya? Demit. Shh, aku belum selesai ngomong. Potong Junet. Teror kematian, Ram. Sudah banyak korbannya, gak terhitung berapa nyawa sudah melayang dengan misterius. Saat ditemukan, semua jasad mereka itu dalam kondisi yang sama. Dadanya berlubang dan jantungnya hilang. Ngeri banget pokoknya. Terang Junet. Cerita Junet barusan bukannya membuat suasana mencair, justru malah menjadi tambah mencekam. Beberapa saat hening. Jujur saja, Rama mulai merasa khawatir, namun dia mencoba untuk tetap tenang dan tak begitu menanggapi dengan serius. Aduh, ngeri juga ya. Tapi menurutku sih, ya paling juga pelakunya sindikat penjual organ manusia, Jun. Kan organ manusia itu bisa dijual dengan harga yang mahal. Apalagi ginjal dan jantung. Itu harganya bisa sampai ratusan juta. Rama memberikan pendapat. Junet menatap Rama dengan serius. Kalau iya ini, seperti apa yang kamu bilang? Kenapa polisi belum bisa juga mengungkap kasus ini? Tanya Junet. Ya, kasus yang sedang marak terjadi ini seolah-olah adalah hal yang sulit diungkapkan kebenarannya, bahkan ketika pihak berwajib turun tangan. Seketika Rama terdiam, memikirkan apa yang baru saja Junet katakan. Rama jadi teringat tentang Mak Jani yang terus-terusan saja menyuruhnya untuk kembali ke kota.
Jangan-jangan itu semua ada kaitan dengan kasus yang sedang terjadi. Pasti ibu khawatir dengan keselamatan aku dan juga Devana. Makanya ibu mengusir kami begitu, batin Rama dalam hati. Jelas saja, setelah mendengar kabar mengerikan tersebut, hatinya menjadi sedikit cemas. Junet melanjutkan ceritanya. Dia mengatakan, sejak adanya teror itu mendadak di desa ada beberapa pantangan yang diterapkan. Oh ya Ram, sejak berita ini menyebar di kampung kita, jadi muncul pantangan yang gak boleh dilanggar. Ucapan Junet kembali mengundang rasa penasaran. Pantangan apa? Tanya Rama. Junet merapatkan duduknya, lalu ia berbisik. Pantangan membuka pintu tengah malam. Karena pelaku biasanya membuat suara berisik dan memancing rasa penasaran si pemilik rumah. Nah, saat pintu atau jendela itu terbuka, biasanya pelaku akan langsung masuk lalu menghabisi korban. Terang Junet. Mendengar penjelasan Junet, Rama sedikit terkejut dan khawatir, teringat hal yang istrinya ceritakan padanya semalam. Seingat Rama, Devana mengeluh tak bisa tidur karena ia mendengar suara-suara aneh di samping rumah mereka. Rama bertambah cemas. Ia merasa tidak bisa diam terus begini. Bagaimana jika pelaku kejahatan itu datang ke rumahnya? Namun tidak mungkin dirinya pulang begitu saja dan meninggalkan Junet seorang diri. Junet yang memahami serta merasakan kecemasan Rama berinisiatif untuk menyuruhnya pulang saja. Lebih baik sekarang kamu pulang saja, Ram. Kasihan istrimu ditinggal tidur sendirian di kamar. Mana pas hamil besar lagi. Rama terdiam sejenak dan menjadi galau. Di satu sisi dia kepikiran akan Devana, tapi di sisi lain dia juga khawatir akan keselamatan Junet. Bagaimana jika pelaku muncul dan mencelakai Junet? Namun Junet meyakinkan Rama jika dirinya akan baik-baik saja dan sebentar lagi dua teman Junet yang lain akan datang. Cuma memang kedua teman lainnya akan datang terlambat karena ada urusan lain. Meski pada awalnya Rama merasa ragu untuk pulang, tetapi pada akhirnya Rama memutuskan pulang dengan berbekal lampu senter melewati jalanan desa yang sepi dan gelap karena minimnya penerangan di sepanjang jalan. Sepanjang perjalanan, bulu kuduk Rama meremang. Entah itu karena dingin atau entah karena gara-gara Junet yang sudah meracuni pikirannya dengan cerita horor yang ia sampaikan. Yang jelas, di antara perasaan itu, dia merasa cemas pada Devana istrinya dan juga ibunya. Setelah berlarian membelah malam, Rama sampai di depan rumah. Rama meneguk Sarifah kasar. Sejenak terkejut sebab pintu depan dalam keadaan terbuka lebar. Dengan perasaan was-was, Rama berlari menerobos masuk. Pertama, dia berlari ke kamar yang ditempati dia dan istrinya. Tok tok tok, tok tok tok. Rama mengetuk pintu kamar dengan tidak sabaran. Loh, kamu pulang mas? Tanya Devana dari dalam sana. Rama bernafas lega, ternyata istrinya baik-baik saja. Namun sedetik kemudian ia kembali panik. Rama teringat dengan Mak Jani. Rama pun langsung berlari ke kamar ibunya. Pintu kamar itu dikunci. Berkali-kali Rama mengetuk pintu sambil memanggil ibunya, tapi sayang tidak ada sautan sama sekali. Keadaan hening. Rama yang panik langsung menendang pintu kamar Mak Jani dengan sekuat tenaga hingga pintu itu rusak dan terbuka. Matanya terbelalak. Rama terkejut bukan main setelah mendapati ruang kamar yang kosong, sementara jendela kamar terbuka lebar. Mak Jani seperti hilang bak ditelan bumi. Tak ada dimanapun. Meskipun Rama sudah mencarinya kemana-mana, Rama berlari keluar rumah. Ia berteriak meminta tolong, namun tak ada satupun orang yang datang untuk menolongnya. Hal tersebut membuat Rama sangat frustasi. Ingin rasanya dia menuju ke rumah warga dan menggedor pintu rumah mereka untuk meminta pertolongan. Namun saat dia mengingat cerita dari Junet, dia menyadari bahwa kemungkinan besar tidak akan ada warga yang mau menolong. Akhirnya, dengan panik ia memutuskan untuk kembali ke dalam rumah dan meminta istrinya untuk mengunci pintu serta jendela rapat-rapat. Sementara dirinya akan pergi keluar untuk mencari sang ibu. Namun, belum hal tersebut dilaksanakan, langkah Rama terhenti saat tiba-tiba saja Devana meringis kesakitan, merasakan kontraksi hebat di perutnya. Itu mungkin terjadi karena rasa cemas yang berlebihan. Rama jadi dilema antara keluar mencari ibunya yang menghilang tiba-tiba atau menemani istrinya yang kesakitan menahan kontraksi.
Di tengah kebingungannya, suara teriakan dan geraman terdengar dari kejauhan. Rama segera berlari masuk. Ia menutup pintu dan mengunci rapat-rapat. Dalam ketakutannya, Rama terus menenangkan Devana yang sedang kesakitan, serta terus merapal doa berharap keselamatan untuknya, ibunya, dan keluarga kecilnya. Sayang, tarik nafas yang panjang dan cobalah untuk tenang, ucap Rama dengan tenang. Walau hatinya bergejolak karena kecemasan yang melandanya, dipegangnya tangan Devana dengan lembut, berharap wanita itu baik-baik saja. Akhirnya, karena kelelahan, mereka berdua pun terlelap dengan saling berpelukan. Matahari menyongsong dan menyinari desa tempat Rama menghabiskan masa kecilnya dulu. Rupanya semalam Rama tertidur pulas. Dia bangun pagi-pagi sekali karena mendengar suara riuh orang berlalu lalang di jalanan depan rumahnya. Rama meregangkan tubuhnya sebelum akhirnya ia bangkit dan langsung menuju keluar rumah untuk memastikan apa yang terjadi. Dia berjalan tergesa-gesa mendekati orang-orang itu. "Ada apa ini, Pak?" tanya Rama pada Pak Karim yang kebetulan lewat. Pak Karim memberikan kabar Rama jika Junet baru saja ditemukan tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Tubuhnya bersimbah darah dan jasadnya ditemukan tak jauh dari pos ronda. Mendengar kabar itu, seketika semua tulang persendian Rama menjadi lemas. Kilas bayangan masa kecil dirinya dan Junet menari-nari dalam ingatan Rama, juga ingatan tentang semalam ketika dirinya memilih pulang daripada menemani Junet. Rasa sesal Rama menumpuk di dalam dada. Seandainya malam tadi ia tidak pulang, mungkin hal buruk itu tak akan menimpa Junet. Setidaknya minimal Rama bisa membantu Junet melawan pembunuh itu. Bro, Rama jatuh bersimpuh, kakinya lemas bagai tak bertulang. Dia hanya bisa merenung tanpa bertanya apa-apa lagi. Dia merasa bersalah. Namun di satu pihak, Rama sangat bersyukur karena dia terlepas dari mara bahaya yang mungkin saja bisa terjadi padanya. Setelah cukup lama terduduk dan meratapi kepergian Junet, ia kembali teringat akan ibunya yang juga menghilang semalaman. Sebenarnya ibu saya juga hilang sejak semalam. Saya teriak minta bantuan, tapi semalam tidak ada yang menyahuti, ujar Rama pada beberapa warga yang ada di sekitarnya. Mendengar hal itu, warga sepakat untuk mengantarkan jenazah Junet ke rumahnya, kemudian bergotong royong untuk mencari Majani bersama-sama. Mereka berpencar. Sebagian warga pergi ke rumah Junet untuk membantu proses pemakaman, sementara sebagiannya lagi pergi berbondong-bondong untuk mencari Majani. Mereka berjanji dan bertekad untuk menemukan sosok wanita parubaya yang telah menjada sekian tahun itu. Semua bergerak menuju seluruh penjuru tempat yang ada di desa sambil memanggil-manggil nama Majani. Rama terlihat sangat putus asa di setiap langkahnya. Hatinya dipenuhi rasa cemas, gelisah, takut jika sesuatu terjadi pada ibunya. Lelaki itu berharap ibunya akan ditemukan tanpa kekurangan satu apapun juga. Bagaimana ini, Narama? Apa kita perlu membagi warga dalam beberapa kelompok supaya keberadaan Mak Jani lebih cepat ditemukan? Usul salah satu warga. Baik, Pak. Diatur saja bagaimana baiknya. Warga pun kemudian dibagi dalam 3 kelompok besar. Lalu mereka berpencar untuk mencari Mak Jani. Rama pun kembali fokus dengan pencariannya. Saat ini yang paling penting adalah ibunya saja. Bagaimanapun caranya, ibunya harus segera ditemukan. Majani, suara-suara itu menggema di area perkebunan. Terik matahari yang menyilaukan tak membuat seorang Rama menyerah untuk menemukan Majani. Rama bahkan tidak peduli dengan tubuhnya yang kepanasan dan bersimbah peluh. Hingga akhirnya setelah melakukan pencarian hampir seharian, Majani ditemukan di area perkebunan kopi dalam keadaan tak sadarkan diri, dengan kondisi tubuh yang dipenuhi dengan luka-luka segar dan gores seperti cakaran di sekujur tubuhnya. Rama berlari memeluk ibunya yang terkapar. Matanya berkaca-kaca demi melihat wanita yang melahirkannya tampak tak berdaya, dipenuhi luka-luka. Ibu, apa yang terjadi, Bu? Siapa yang melukai ibu sampai seperti ini? Rintih Rama pilu. Dia tidak menyangka peristiwa tragis ini akan dialami oleh ibu yang telah melahirkan dan membesarkannya. Sabar, sabar, Nak Rama. Yang terpenting, ibumu ditemukan dalam kondisi hidup. Soal luka-luka itu masih bisa ditangani dan disembuhkan.
Kamu harus bersyukur ibumu masih bernasib baik, tidak berakhir tragis seperti Junet. Pak Bagio menepuk pundak Rama. Para warga menenangkan Rama dan menyarankan agar Mak Jani segera dibawa pulang. Rama pun mencoba tenang dan akhirnya bangkit dari posisinya, memberi ruang pada bapak-bapak lain untuk membantunya membawa tubuh Mak Jani dengan tandu dadakan dari sarung yang dibuat spontan. Sampai di rumah, Devana menyambut dengan perasaan yang begitu lega atas kepulangan sang suami dan mertua. Walaupun tubuh Mak Jani dipenuhi luka-luka, tapi dia bersyukur karena mertuanya itu bisa pulang dalam keadaan hidup. Setelah mendapat perawatan di area luka-lukanya, Mak Jani pun tersadar. Rama begitu senang. Alhamdulillah, ibu sudah sadar, ujar Rama. Mak Jani diam. Perasaan lega itu kembali berubah menjadi cemas sebab Mak Jani terlihat seperti orang linglung. Dia bahkan tak menggubris saat warga mengajukan pertanyaan padanya. Tak hanya Rama yang bingung, semua warga pun bingung. Mereka semakin penasaran dengan apa yang telah terjadi pada wanita berumur itu. "Dek, sepertinya lebih baik kita bawa ibu ke kota. Kamu gak keberatan kan?" tanya Rama kepada istrinya. Rama yang khawatir akan keselamatan ibunya memutuskan untuk membawa Mak Jani ikut bersamanya ke kota. Namun tiba-tiba Mak Jani membuka suara. "Tidak, ibu tidak mau," tolak Mak Jani spontan. Matanya melotot tajam, tampak jelas dia tak suka. Meski ibunya menolak ajakan itu, Rama tidak menyerah untuk terus membujuk ibunya, meskipun pada akhirnya semua sia-sia. Mak Jani tetap tidak ingin pergi dari kampung itu karena tidak berhasil membujuk sang ibu. Rama akhirnya memutuskan untuk tinggal lebih lama di desa. Selain itu, dia juga ingin membantu warga untuk menangkap pelaku kejahatan yang telah mencelakai ibunya dan mengambil nyawa sahabat kecilnya. Tak terasa, sudah seminggu Rama dan istrinya tinggal di desa. Malam itu, malam yang sepi dan dingin menusuk tulang. Devana terbangun tengah malam karena ingin buang air. Ia mencoba membangunkan suaminya, namun Rama tak kunjung membuka mata. Devana yang sudah tak tahan akhirnya keluar dari kamar dengan tergesa. Sejenak, langkahnya terhenti di ambang pintu karena ragu. Untuk mencapai kamar mandi, dia harus melewati lorong panjang yang di samping kanan berisi deretan ruang kosong. Cahaya kuning temaram menjadi satu-satunya penerangan di lorong itu. Devana mempercepat langkah sebab sudah tak tahan. Di kamar mandi, perempuan hamil itu buru-buru menyelesaikan urusannya. Tak sampai 5 menit, ia pun keluar dari kamar mandi. Devana terpaku saat ia melihat Mak Jani berdiri di ujung sana dengan rambut digerai panjang, gaun putihnya menjuntai. Anehnya lagi, dia berdiri di sana sambil membenturkan kepalanya berkali-kali ke tembok lorong yang remang. "Ibu," Devana memberanikan diri memanggil mertuanya itu berkali-kali. Dia berjalan pelan dan mendekati Mak Jani. Klek, ada rasa takut yang sedikit banyak membuat langkahnya ragu. Langkah Devana terhenti dengan jarak keduanya hanya sekitar beberapa meter saja. Ibu nggak apa-apa kan?" tanya Devana. Setelah berkali-kali memanggil Mak Jani, akhirnya wanita itu menoleh ke arah Devana. Rambut menutupi separuh wajahnya. Lehernya bergerak patah-patah. Kemudian ia menjatuhkan diri dalam posisi merangkak. Mak Jani berdecak. Di malam yang begitu hening, decapan mertuanya terdengar sangat jelas. Seluruh badan Devana bergetar hebat, antara rasa takut namun juga khawatir kalau terjadi sesuatu yang buruk pada mertuanya. Dengan ragu, Devana melangkah maju dengan perlahan. Namun tiba-tiba Mak Jani merangkak dengan cepat ke arahnya sambil berdecap. Lidahnya menjilati pinggiran bibirnya yang kering. Matanya menatap liar ke arah perut menantunya seolah berniat menyantap Devana dan bayinya. Saat itu juga, "Ibu mau apa?" tanya Devana setengah memekik sambil melangkah mundur. Tubuhnya gemetar, keringat dingin sudah membanjiri seluruh tubuhnya. Tanpa berpikir panjang lagi, ia segera berbalik, berlari ke arah kamar mandi, lalu mengunci pintunya dari dalam. Devana mengontrol deru nafas yang memburu, juga detak jantungnya yang tak karuan. Dia menangis ketakutan sambil membekap mulutnya. Saking takutnya, Devana tak berani keluar dari kamar mandi hingga dia akhirnya ketiduran dalam posisi duduk sampai pagi hari.
Keesokan harinya, saat sadar hari sudah pagi dan azan subuh sudah berkumandang, Devana segera berlari ke dalam kamarnya. Dengan segala pertanyaan yang ada di dalam benaknya, Devana berjanji akan menyelidiki semua keanehan yang terjadi pada mertuanya. Sebelum menemukan bukti, dia akan menahan diri untuk tidak bercerita lebih jauh pada suaminya. Malam berikutnya, bertepatan dengan bulan purnama, Devana sengaja tidak tidur sampai tengah malam demi mengintai gelagat aneh sang mertua. Ia sangat yakin dengan apa yang ia lihat tempo lalu bahwa ada sesuatu yang disembunyikan mertuanya. Suara-suara aneh itu mulai terdengar lagi, membuat Devana turun dari ranjang dan keluar mengendap-endap. Kali ini, dia akan mengintai dan mencari tahu kenapa mertuanya bisa berkelakuan aneh seperti itu. Dan benar saja, Devana melihat Manjani berjalan terseok-seok membelah kegelapan malam dengan sangat hati-hati. Devana membuntuti Manjani dari belakang. Manjani berjalan menuju ke rumah salah satu warga yang posisinya cukup jauh. Rumah seorang wanita renta yang ternyata hanya tinggal sendirian saja. Melihat Manjani celingukan, sesekali ia menengok ke arah belakang. Akhirnya Devana memutuskan bersembunyi di balik pagar tanaman yang tak jauh dari rumah itu. Dari tempat persembunyiannya, Devana melihat mertuanya itu menggaruk dinding rumah itu dengan kuku-kukunya yang runcing dan mengkilat. Beberapa saat kemudian, Devana kembali dibuat tak percaya saat ia melihat Mak Jani yang mulai merayap bagai cicak. Devana hampir menjerit menyaksikan itu semua. Ini sama sekali bukan hal yang normal, tapi beruntung dengan cepat ia membekap mulutnya sendiri. Pintu rumah itu terbuka perlahan. Tak lama kemudian, seorang nenek-nenek keluar. Ia celingukan mencari sumber suara yang mencurigakan itu. "Siapa?" teriak nenek itu sambil menjilangkan tangannya di depan dada, mengusir rasa dingin yang ada. Tidak ada suara. Tidak ada yang menyaut. Si nenek melangkahkan kakinya keluar dari pintu, dan begitu melihat si nenek keluar dari rumah, Mak Jani pun melompat menerjang dan bersiap menusukkan tangan berkuku runcing miliknya tepat di dada si nenek tua itu. Suara jerit ketakutan dan panik terdengar dari mulut si nenek. Dia berusaha untuk meronta dan melepaskan diri. Devana terkesiap. Ia refleks menutup matanya, tak sanggup menyaksikan kejadian tragis yang akan terjadi di depan sana. Namun, sebuah suara yang begitu dikenalnya membuat ia kembali membuka mata dengan sangat cepat. "Ibu!" teriak Rama yang tiba-tiba saja muncul. Ternyata Rama mengikuti istrinya diam-diam. "Aku mohon, Bu, hentikan semua aksi gila ini." Pintanya setengah meratap. Rama mendekati ibunya dengan sangat berhati-hati. Karena tidak ingin mengagetkannya, si nenek terpaku memeluk tiang dengan erat sambil mengelus dada. Ia sungguh terkejut dan bingung dengan apa yang ia alami. Pandangan matanya beralih dari Rama ke Mak Jani secara bergantian. Perhatian Mak Jani kini terarah sepenuhnya ke arah Rama. Ia seperti hilang kendali. Bola matanya menghitam pekat, wajah pucat, dihiasi urat yang menyembul kehijauan. Mak Jani bergerak patah-patah, tangannya memainkan kuku runcing, lalu menatap Rama dengan sengit, seolah bersiap menyerang Rama. Namun niatnya seperti tertahan. Terlihat dengan jelas raut wajah Mak Jani sekuat tenaga menahan diri agar tidak sampai melukai anaknya. Terdengar raungan frustasi sangat jelas dari mulut Mak Jani. Di tengah situasi yang mencekam itu, untung ada beberapa orang peronda yang kebetulan lewat, langsung merapat membuat barisan. Salah satu dari mereka diminta untuk segera memanggil Ustadz Ramzi. Ya, Ustadz muda yang baru saja pindah ke desa sekitar 2 minggu yang lalu. Kebetulan rumahnya tak jauh dari sana. Tak lama Ustadz Ramzi datang. Melihat keadaan Mak Jani, Ustadz Ramzi langsung paham dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada wanita itu. "Pegangi dia. Kita akan lakukan ruqyah," titah Ustadz Ramzi. Mak Jani terus memberontak saat mendengar dirinya akan diruqyah. Para pria bahkan hampir tak kuat menahan agar pegangan mereka pada Mak Jani tak terlepas. Seolah ada satu kekuatan besar dari dalam tubuh Mak Jani yang melebihi batas normal manusia. "Jangan lepaskan pegangan kalian," perintah Ustadz Ramzi. Ustadz Ramzi terus melafalkan doa-doa yang bisa menaklukkan jin yang menguasai diri Mak Jani.
Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Jangan gaungkan doa itu dengan iman. Aku benci. Majani berteriak dengan suara yang terdengar berganda. Suara teriakan Majani yang melengking membuat setiap telinga berdenging dan merebangkan bulu kuduk. Tak ada satupun dari mereka yang berani mengeluarkan sepatah kata pun. Semua perhatian tertuju sepenuhnya pada Majani dan Ustadz Ramzi. Setelah cukup lama mencoba, akhirnya perlawanan Majani mulai melemah dan dia tak sadarkan diri. Rama meminta warga untuk membawa Majani pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Rama tak dapat lagi menahan rasa penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi kepada ibu saya, Ustadz? Tanya Rama dengan wajah yang kalut. Menurut apa yang saya lihat, di dalam tubuh ibumu ada sosok lelembut yang menguasai dirinya. Jin. Itu adalah jin yang didapatkannya dari ritual puluhan tahun yang lalu. Ustadz Ramzi menjelaskan tentang apa yang terjadi terhadap Majani. Maksud Ustadz, ritual seperti apa itu? Tanya Rama tergagap. Wajahnya dipenuhi tanda tanya besar. Sebuah fakta masa lalu pun terkuak. Ya, demi mendapatkan kekayaan yang banyak dalam waktu singkat, Pak Kuswono, ayah dari Rama, dulu memuja pada jin. Sebagai seorang istri, Mak Jani mendukung penuh niatan suaminya. Mak Jani rela dijadikan sebagai wadah bagi jin tersebut. Setiap malam tertentu, Pak Kuswono harus menyediakan jantung sapi dan darah segar sebagai persembahan. Dahulu, semasa sang ayah masih hidup, keluarga mereka adalah keluarga yang sangat terpandang. Apalagi kekayaan yang mereka miliki membuatnya disegani banyak orang. Namun, sikap zolim terhadap masyarakat sekitar membuat keluarga itu tak disukai banyak orang. Tapi tak ada satupun yang berani menegur. Semua orang menunduk hormat di hadapan Pak Kuswono. Lahan luas dengan hasil panen yang melimpah setiap musim Pak Kuswono terima, namun tak jarang dirinya hanya menjadikan buruh tani itu sebagai sapi perabakan dengan tega memberikan upah sedikit saja pada mereka sebagai imbalannya. Kezaliman Pak Kuswono yang semakin menjadi-jadi itu membuat para warga mulai membencinya. Majani sendiri seolah tidak peduli dengan pendapat orang lain. Selama hidupnya makmur dan sentosa, dia tenang-tenang saja. Semua keinginannya selalu terpenuhi tanpa dia harus bersusah payah untuk mendapatkan semua itu. Cukup dengan membiarkan tubuhnya dijadikan wadah untuk jin, maka kekayaan mereka akan semakin bertambah tanpa batas. Namun, beberapa tahun kemudian, setelah Pak Kuswono meninggal dunia sebab terserang sakit, tak ada lagi yang memberikan persembahan. Rupanya jin itu tidak terima, ia murka. Perlahan tubuh Majani mulai sulit untuk dikendalikan. Puncaknya, setahun yang lalu, setiap malam bulan purnama, tubuh Majani menjadi tak terkendali. Kesadarannya diambil alih oleh jin itu sehingga ia keluar sendirian untuk mencari mangsa yang ada di sekitar. Jika sebelumnya Majani yang hilang kendali hanya akan menyerang ternak warga dan memakan jantung hatinya, namun semakin lama tindakannya jadi lebih brutal. Tidak dapat hati sapi dan darah segar, sosok yang bersemayam di tubuhnya itu mulai menyerang manusia, mengambil hati, jantung dan darah segar untuk ia nikmati saat itu juga. Sosok itu tetap ingin menguasai tubuh Majani. Dia tidak mau pergi begitu saja dari tubuh wanita itu karena memang sudah terikat perjanjian darah. Selain itu, tentu saja dia masih ingin memanfaatkan tubuh Majani untuk memenuhi keinginannya. Itulah alasan kenapa Majani mengusir Rama dari desa. Ia tidak ingin anaknya menjadi korban akibat kesalahan yang diperbuat oleh dirinya dan suaminya di masa lalu. Dia takut dirinya hilang kendali dan akan melukai anak dan juga menantunya. Jika dikatakan menyesal, tentu akan ada penyesalan yang sekarang Majani rasakan. Tapi sakit hati dan haus akan harta saat muda dahulu membuat dirinya dan suaminya gelap mata, sehingga mereka menghalalkan segala cara demi untuk mendapatkan kekayaan. Bukan tanpa alasan, Majani melakukan semua itu. Saat masih muda dulu, hidup Majani selalu kekurangan. Untuk menikmati sesuap nasi saja rasanya sangat susah.
Belum lagi dengan ejekan dan penghinaan dari orang-orang sekitaran karena kemiskinan yang melanda keluarganya. Hal itulah yang membuat Mak Jani nekat mendukung jalan pintas yang diambil oleh suaminya tanpa ragu-ragu. Dia mengorbankan dirinya hanya untuk memenuhi nafsu duniawi. Mendengar hal itu, beberapa warga yang ternyata masih belum pulang dan duduk di teras menguping pembicaraan rahasia itu hingga menjadi sangat murka. Keterlaluan. Berapa banyak korban yang berjatuhan karena keinginan sesat mereka, geram salah satu warga yang bernama Santo. Oh, ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus mengambil tindakan, saut Yudi. Kita infokan ke yang lain. Kita rembuk. Gimana kalau kita habisi saja, biar sosok setan itu nggak punya kesempatan lagi untuk mencari mangsa baru, usul Santo. Bakar saja perempuan pembawa laknat itu, umpat Suryo. Warga merangsek ke arah Manjani yang sedang terbaring lemah tak sadarkan diri. Mereka ingin main hakim sendiri. Beruntung, Ustadz Ramzi bergegas menghalangi tindakan para warga yang sudah tersulut emosi. Bapak-bapak, saya harap kalian bisa tenang. Di sini Mak Jani juga korban, bukan pelaku. Alah, korban apanya? Dia itu memang biang keladinya Pak Ustadz, seorang warga. Tolong tenang dulu. Kita cari solusinya bersama-sama, ujar Ustadz Ramzi. Lalu solusinya gimana Ustadz? Mau sampai kapan desa kita dihantui teror kematian? Tanya salah satu warga yang masih geram dan disoraki setuju oleh warga lain yang mendukung pendapat pria itu. Kita tak mau ada lagi orang tak bersalah yang menjadi korban selanjutnya. Kita nggak mau ada orang tak bersalah lagi yang menjadi korban selanjutnya. Timpal salah satu peronda yang tadi ikut memegangi Mak Jani. Saya akan mencoba mengeluarkan sosok itu dalam tubuh Mak Jani. Saya harap semuanya membantu dengan doa. Janji Ustadz Ramzi. Ustadz Ramzi segera memimpin doa, berjuang sekuat tenaga untuk mengeluarkan jin dari tubuh Mak Jani. Namun jin itu seolah sudah melekat, menyatu dengan sempurna dalam tubuh Mak Jani. Tubuh Mak Jani tersentak-sentak, diguncang dengan keras oleh jin yang bersemayam di dalam tubuh wanita itu, sehingga beberapa warga harus kembali turun tangan memegangi Mak Jani lagi. Lepaskan, teriak Mak Jani dengan suara parau. Wanita itu terlihat begitu marah, ingin melahap orang-orang yang memegangnya. Berkali-kali dia meronta melepaskan diri, tapi doa dan semangat dari warga membuatnya tidak dengan mudah melepaskan diri dari mereka. Mas Rama, sepertinya kita harus berbicara sebentar, ucap Ustadz Ramzi menoleh ke arah Rama. Sedangkan Mak Jani masih dipegangi oleh beberapa warga agar tidak melarikan diri atau mencari mangsa yang baru. Baik Ustadz, mari. Rama mengajak Ustadz Ramzi pergi ke kamar paling belakang. Namun sebelum dia pergi, Rama meminta kepada Devana untuk tidak keluar dari kamar sedikit pun. Dia tidak ingin terjadi apa-apa pada istri tercintanya itu. Devana yang memang sudah sangat ketakutan menuruti permintaan Rama. Ustadz Ramzi menjelaskan, jika jin di dalam tubuh Mak Jani dipaksa keluar, kemungkinan besar Mak Jani akan mati. Perjanjian itu adalah perjanjian seumur hidup. Tak akan lepas begitu saja. Kondisi Mak Jani yang sebenarnya sudah sakit parah. Kekuatan bertahan hidup yang dimilikinya sekarang adalah bentuk energi dari jin itu, sebagai bentuk timbal balik pada raga yang disemayami. Selain itu, jin yang memakai tubuh Mak Jani adalah jin yang sangat kuat dan jahat. Jin itu tidak akan berhenti begitu saja. Sebelum Mak Jani mengembuskan nafas terakhir, maka dia akan selamanya bersemayam di sana. Apa tidak ada cara lain Pak Ustadz? Tanya Rama dengan wajah pucat dan frustasi. Membayangkan ibunya akan pergi selama-lamanya membuat hati Rama berdenyut nyeri seperti ditusuk belati yang tajam. Dia sudah kehilangan sang ayah, lalu sekarang dia harus kehilangan ibunya juga. Apalagi Devana dalam keadaan hamil sudah sekian lama. Ibunya itu merindukan kehadiran seorang cucu di tengah-tengah keluarga mereka. Maafkan saya, hanya itu cara satu-satunya Mas Rama. Rama berjalan mondar-mandir karena tidak tahu harus berbuat apa. Dia sangat menyayangi sang ibu, tapi dia tidak mendukung tentang apa yang sudah dilakukan oleh Mak Jani selama ini. Bagaimana Mas Rama? Kita harus mengambil keputusan sekarang juga. Karena kalau tidak,
maka akan ada korban-korban selanjutnya. Coba lihat di sana. Warga mulai kepayahan menahan Mak Jani yang kesetanan. Ujar Ramzi sambil menunjuk ke arah ruang tamu. Rama menarik nafas panjang dan mendengus pelan. Mas Rama, saya tahu bahwa ini adalah keputusan yang sulit. Tapi saya dan juga para warga akan tetap menunggu jawaban. Baiklah, jika memang itu keputusan finalnya, saya ikhlas Pak Ustadz. Apapun yang terjadi kepada ibu, insya Allah saya sudah ikhlas. Rama akhirnya berhasil mengambil keputusan sulit. Meskipun harus sambil berderai air mata, namun ia tidak ingin sisa hidup ibunya dihabiskan untuk hal yang tidak bermanfaat yang bahkan sangat merugikan banyak orang. Baik Mas Rama, jika memang sudah setuju dengan semua konsekuensinya, mari kita keluar dan mengeluarkan sosok itu dari tubuh Mak Jani. Bantu doa agar semuanya berjalan lancar, ujar Ustadz Ramzi. Ustadz Ramzi lalu keluar dari kamar, diikuti dengan Rama. Sebelum ritual dilakukan, tubuh Mak Jani yang sekarang sudah diikat kuat dibaringkan di tengah ruangan. Ustadz Ramzi meminta semua orang untuk mengambil wudhu dan membacakan surat Al-Jin bersama-sama. Begitu ayat-ayat suci mulai dilantunkan, Mak Jani berteriak-teriak, tubuhnya mengejang dengan hebat. Tali yang mengikat tubuhnya hampir terlepas saking kuatnya Mak Jani memberontak. Dari mulutnya keluar darah hitam bergumpal tanpa henti. Wajah Mak Jani berubah menjadi mengerikan. Dia meraung dengan keras setiap kali Pak Ustadz memercikan air yang sudah dibacakan ayat suci itu ke tubuhnya. Asap keluar dari tubuhnya dan itu membuat Mak Jani sangat menderita seperti kepanasan. Devana yang menyaksikan semua itu dari balik pintu hanya bisa berderai air mata. Sungguh pemandangan yang tak pernah ia pikir dalam benaknya kini terpampang nyata di depan matanya. Mertua yang dia sayangi dan ia segani kini terlihat begitu asing di hadapannya. Setelah darah hitam itu berhenti keluar, tiba-tiba saja tubuh Mak Jani menggelepar bagai ikan kehabisan air. Rama membuang muka. Ia tak tega menyaksikan akhir hidup sang ibu yang sangat tragis itu. Ingin rasanya ia memutar kembali waktu dan berharap hal seperti ini tidak pernah terjadi dalam keluarganya. Ayat-ayat suci terus dikumandangkan hingga akhirnya Mak Jani berhenti bergerak. Tubuhnya yang awalnya segar dengan kulit yang kencang mendadak jadi keriput dan mengering seperti mumi. Mak Jani sekarat. Rama, maafkan ibu, ujar Mak Jani terbata. Rama menggeleng pelan, air matanya menganak sungai. Rama ikhlas bu, Rama sudah memaafkan ibu, bisik Rama. Ikuti Rama ya bu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bisik Rama. Suara Mak Jani tercekat seolah setengah mati. Ia kesulitan mengucapkan kalimat syahadat itu, namun sekuat tenaga dia berusaha. Dengan sisa tenaga yang tersisa, mulutnya bergetar, membisik lirih meski terputus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah mengucapkan kata maaf dan syahadat, Mak Jani mengembuskan nafas terakhir. Wajah Mak Jani yang tadi terlihat mengerikan kini terlihat seperti tertidur tenang. Tubuh dan jiwanya sudah terlepas dari ikatan sosok jahat dan nafsu dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gumam Rama tergugup pilu. Teror kematian di desa Badian pun berakhir. Bersamaan dengan kepergian Mak Jani untuk selama-lamanya, kini para warga bisa bernafas lega dan tidak perlu takut lagi kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Dari kisah ini, mereka semua belajar bahwa nafsu dan keserakahan dunia hanya bersifat sementara. Hanya dengan kerja keras, orang bisa menikmati hasilnya dengan cara damai dan terhormat. Selesai. Wah, luar biasa. Vilandita. Wah, kisahnya seru banget ya. Bagaimana di sini tentang Rama dan Devana ya. Sepasang suami istri ini. Bagaimana Rama yang sudah lama tidak pulang ke kampung. Bahkan sedari zaman COVID ya. Ketika ayahnya meninggal dia nggak sempat pulang kampung juga.
karena ingin melepas kerinduan terhadap ibunya dan juga ingin memberikan kabar baik ya, surprise untuk ibunya bahwa istrinya sedang mengandung. Dan di situ kabar baik bahwasanya memang ibunya Mak Jani ini menunggu-nunggu cucu ya, untuk menimang cucu, tapi ternyata kedatangan dia itu tidak tepat ya, dimana pada saat itu desa tempat ibunya tinggal sedang diteror oleh makhluk mengerikan yang mengambil jantung dan organ-organ dalam pokoknya. Dan tanpa benar-benar terkejut ketika dia mengetahui bahwasanya terornya itu ternyata berasal dari rumahnya sendiri, dan bagaimana ternyata ibunya sendiri pelakunya, Mak Jani pelakunya, yang mana ternyata diketahui setelah kedatangan Ustadz Ramzi bahwasanya sang ibu itu melakukan satu perjanjian dengan iblis ya. Aduh, ngeri banget. Yang mana perjanjian ini adalah perjanjian darah yang sudah dilakukan semenjak suaminya Pak Kuswono hidup, dan itu semua dilakukan atas dasar masa lalu yang kelam. Di zaman dulunya Pak Kuswono dan Mak Jani hidup dalam kemiskinan sebelum lahirnya Rama ya, dan disitulah dia ingin menjadi kaya, ingin membalas semua ejekan hinaan orang lain, dan sehingga nekat melakukan hal yang sangat bertentangan dengan norma. Di sini akhirnya Mak Jani ini sebagai wadah, jadi melakukan perjanjiannya itu adalah Pak Kuswono. Pak Kuswono meninggal, wadah itu jadi jin pesugihannya itu ada di dalam tubuh Mak Jani, yang mana akhirnya yang tadinya cuma minta jantung atau hati sapi atau hewan ternak lain, tapi di sini mulai merambah ke manusia. Itulah setan ya, penuh tipu daya, di awalnya minta A, di akhirnya bisa B, C, D dan sebagainya ya. Itu jadi pelajaran untuk kita semua. Overall kisahnya keren banget. Terima kasih buat Vilandita atas kisah luar biasanya, dan mari kita ambil hikmah baiknya saja dan dibuang yang buruk-buruknya. Semoga teman-teman terhibur ya dengan kisah barusan. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan silakan buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang belum subscribe, ayo bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir, kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami mengucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu ya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.